Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini berdiri sejak tahun 688 Masehi dan merupakan kota tertua di Indonesia. Sebagai kota yang syarat akan budaya dan nilai sejarah, Kota Palembang memiliki beberapa destinasi wisata yang patut untuk dikunjungi jika sedang berlibur di kota ini. Berikut 7 tempat wisata yang berada di Kota Palembang versi On The Trot. Mengunjungi Kota Palembang kurang afdol jika tidak mengunjungi ikon kota tersebut, yakni Jembatan Ampera. Jembatan Ampera terletak di tengah-tengah Kota Palembang yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Pembangunan jembatan ini dimulai pada bulan April 1962. Biaya pembangunannya diambil dari dana rampasan Perang Jepang. Bukan hanya biaya, jembatan ini pun menggunakan tenaga ahli dari negara tersebut. Awalnya, jembatan Ampera dapat diangkat ke atas secara manual. Kecepatan pengangkatan badan jembatan ini sekitar 10 meter per menit atau membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mengangkat badan jembatan agar kapal besar dapat melintas. Namun, sejak 1970, jembatan Ampera tidak lagi difungsikan naik turun karena arus lalu lintas yang terlalu rumit di atas jembatan. Jembatan ini pernah berganti warna dari abu-abu, kuning, dan hingga saat ini merah. Pada malam hari, jembatan Ampera akan terlihat sangat indah. Keindahan tersebut dapat dilihat dari pelataran Benteng Kuto Besak yang berada sekitar 800 meter dari sisi kiri jembatan. Benteng Kuto Besak atau disebut juga BKB merupakan saksi perlawanan masyarakat Palembang dari penjajah Belanda dan Jepang ketika dulu. Warisan Kesultanan Palembang Darussalam ini telah melindungi kota Palembang sejak abad ke-17. Benteng ini memiliki 3 pintu masuk di 3 penjuru mata angin, yakni pintu sisi timur, barat, dan juga selatan. Berdasarkan catatan sejarah, benteng ini dibangun selama 17 tahun. Dan uniknya, untuk melekatkan setiap batu-batu di benteng ini menggunakan putih telur. Arsitektur benteng Kuto Besak memang bernuansa daerah Palembang, berbeda dengan benteng lain yang bergaya Eropa karena benteng ini dibangun oleh pemerintah Sultan Mahmud Badarudin oleh tenaga dan pemerintah bangsa sendiri. Hal yang menarik lainnya dari benteng Kuto Besak ini adalah Sultan Mahmud Badarudin I mengajak penduduk lokal dan etnis Tionghoa membangun benteng ini. Pengawasan konstruksi dipercayakan pada seorang pengawas dari Cina dan pembangunan dilakukan oleh penduduk lokal. Hingga kini, keharmonisan itu masih terjaga di Palembang sebagai salah satu warisan seperti di meriahnya perayaan Cap Gomeh dan Imlek di Palembang. Monumen Perjuangan Rakyat atau yang sering disebut dengan Monpera merupakan simbol penghargaan kepada para pejuang Palembang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam pertempuran melawan Belanda selama 5 hari 5 malam. Bentuk bangunan Monpera ini menyerupai bunga melati bermahkota 5. Bunga melati melambangkan kesucian hati para pejuang dalam membela proklamasi 17 Agustus 1945 tanpa pamrih. Sisi 5 melambangkan 5 daerah keresidenan yang tergabung dalam Subkomandemen Sumatera Selatan, yaitu Keresidenan Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Bangunan ini memiliki tinggi 17 meter, 8 lantai, dan 45 bidang jalur. Wah, banyak juga ya. Dari lantai pertama hingga ke puncak, dihubungkan dengan tangga yang memberikan makna bahwa untuk meraih kemenangan memerlukan perjuangan, pengorbanan, dan kekuatan lahir dan batin. Koleksi benda bersejarah yang berada di dalam Monpera terdiri dari foto, persenjataan, patung pahlawan, baju dinas yang digunakan para pahlawan, dan juga terdapat mata uang sejak tahun 1945. Bagi Anda yang telah mencapai lantai 8, dapat melanjutkan perjalanan untuk naik ke atap monumen.
Di tempat tersebut, Anda akan melihat keindahan kota Palembang dengan view yang berbeda. Di tengah Sungai Musi, terdapat sebuah pulau yang diberi nama Pulau Kemaro. Arti dari Kemaro tersebut adalah pulau yang tidak pernah tergenang air, walaupun airnya sedang pasang besar, tetap tidak akan kebanjiran. Dan dari kejauhan, Pulau Kemaro akan terlihat seperti terapung-apung di atas Sungai Musi. Sesampai di Pulau Kemaro, nuansa pecinan terlihat jelas dari bangunan yang ada. Di pulau ini memang terdapat kelenteng yang masih digunakan, khususnya ketika Cap Gome. Sebagian besar warga Palembang keturunan Tionghoa akan sembahyang di kelenteng ini. Kelenteng yang terletak di tengah pulau dan berdiri gagah merupakan bukti bahwa budaya Tionghoa tumbuh dan berkembang di Palembang. Selain adanya kelenteng yang berdiri di tengah pulau, di pulau tersebut juga terdapat pohon cinta. Konon katanya, kalau sepasang muda-mudi menuliskan namanya di sana, akan berakhir di pelaminan. Cie-cie. Jadi, tidak hanya punya kisah tragis, Pulau Kemaro juga punya mitos cinta. Anda dapat berkunjung ke pulau ini dengan menggunakan transportasi air seperti perahu ketek, speedboat, dan kapal wisata. Palembang memiliki berbagai etnis dan budaya yang ada di masyarakatnya. Ada etnis Tionghoa, etnis India, etnis Arab, dan lain-lain. Setiap etnis tersebut memiliki komunitasnya masing-masing. Sekitar beberapa ratus tahun yang lalu, sekumpulan orang-orang yang berasal dari Arab datang ke Indonesia, tepatnya di Palembang. Tujuan mereka adalah menyebarkan agama Islam sekaligus berdagang. Dan pada akhirnya, banyak sekali di antara mereka yang memilih bermukim dan menetap di Palembang, hingga menikah dan menghasilkan keturunan. Kampung yang mayoritasnya adalah masyarakat dengan etnis Arab ini memang sungguh unik. Dikarenakan masih dijaganya rumah yang sudah berumur ratusan tahun, kampung ini juga disebut dengan Kampung Kapitan. Rumah-rumah penduduk kampung Arab mengelilingi sebuah lapangan terbuka, dan rumah orang-orang yang dipertuakan menghadap ke arah Sungai Musi. Pembagian tersebut didasarkan oleh tingkat pengetahuan agama mereka. Biasanya, setiap rumah dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Hal tersebut dikarenakan rumah-rumah mereka ditinggali secara turun-temurun dari keluarga. Salah satu destinasi wisata lain yang menarik untuk dikunjungi di Palembang adalah Al-Quran Raksasa Al-Akbar yang berlokasi di Pondok Pesantren Modern IGM Al-Ihsaniyah Gandus, Palembang. Al-Quran Al-Akbar merupakan Al-Quran terbesar di dunia. Wow! Terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran yang berhasil dipahat dengan ukiran khas Palembang. Al-Quran ini terbuat dari kurang lebih 40 kubik kayu tembesu dengan ukiran khas Sumatera Selatan. Kalau Anda ke sana, Anda akan melihat 5 lantai bangunan yang menyusun rapi ayat-ayat Al-Quran yang ide pembuatannya sudah ada sejak Ramadan tahun 2002 dan telah diselesaikan pada tahun 2007. Sebelum dipamerkan di pesantren Al-Ihsaniyah, Al-Quran ini sempat diletakkan di Masjid Agung Palembang selama 3 tahun. Ukuran tiap halamannya adalah 177 dikali 140 dikali 2,5 cm. Dan setiap lembar Al-Quran raksasa itu dihiasi dengan ukiran ornamen khas Palembang.
Kota Palembang tidak hanya menawarkan objek wisata sejarah, religi, ataupun danau. Di kota yang terkenal dengan sungai Musinya ini, juga memiliki objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi bersama dengan teman ataupun keluarga. Dominasi pohon pinus tumbuh dengan subur di kawasan wisata yang dikenal dengan nama Taman Wisata Puntikayu Palembang. Tamasya ke Taman Wisata Puntikayu Palembang bersama dengan keluarga pastinya akan sangat menyenangkan. Tidak hanya pepohonan yang rindang, Taman Wisata Puntikayu Palembang ini juga memiliki beberapa koleksi satwa dan juga flora. Pengunjung juga bisa menikmati fasilitas rekreasi, suasana teduh dan asri yang disajikan oleh objek wisata ini sangat tepat untuk dijadikan sebagai tempat piknik di akhir pekan. Beberapa kera di tempat wisata ini tampak dengan tenang duduk santai di atas pohon, atap bangunan, bahkan ada juga yang sedang berjalan-jalan di atas tanah. Mereka tidak akan mengganggu para pengunjung dan sangat berterima kasih jika diberi kacang atau pisang. Taman Wisata Puntikayu Palembang memiliki luas sekitar 50 hektar dan telah dikelola secara profesional. Tidak hanya menyediakan gazebo untuk beristirahat, namun juga memiliki aneka permainan yang tentunya sangat disukai oleh anak-anak. Demikianlah 7 tempat wisata yang wajib Anda kunjungi ketika sedang berlibur di kota Palembang versi On The Trot. Semoga dapat menjadi referensi berlibur Anda bersama keluarga. Jangan lewatkan On The Trot minggu depan ya, yang akan membahas 7 orang terganteng di Indonesia. Wow, semoga hari Anda menyenangkan dan sampai jumpa.